Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu eh, akan menjelaskan tentang pengertian manajemen BK, konsep manajemen BK, manfaat manajemen BK, teori dan pendekatan manajemen klasik. Dalam kelompok kami ada 3 orang, saya sendiri, terus teman saya Nasiatul Hikmah, dan Mbak Dian Haniatur Rahmah. Yang pertama saya jelaskan tentang pengertian manajemen BK. Gibson menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah aktivitas yang memfasilitasi dan melengkapi fungsi keseharian staf konseling, meliputi aktivitas administratif seperti pelaporan dan perekaman, perencanaan dan kontrol anggaran, manajemen fasilitas, dan pengaturan sumber daya. Pada akhirnya, prinsipnya manajemen memuat makna segala upaya menggerakkan individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mendayagunakan sumber daya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan. Apabila diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen dan sumber daya seperti tenaga, dana, sarana, dan prasarana. Sistem informasi berupa himpunan bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari kami. Yang selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu konsep manajemen BK dan juga manfaat manajemen BK. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu konsep manajemen BK. Adapun konsep-konsep yang ada pada manajemen BK adalah: 1. Perencanaan. Perencanaan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas manajemen bimbingan dan konseling agar mempunyai mutu yang lebih baik sehingga akan menyokong tujuan dari layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada pengorganisasian. Perorganisasian program layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah upaya melibatkan orang-orang ke dalam organisasi bimbingan di sekolah, serta upaya melakukan pembagian kerja di antara anggota organisasi bimbingan di sekolah. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan upaya dalam mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai pengarahan. Yang keempat, evaluasi. Menurut Juntika, penilaian kegiatan bimbingan di sekolah adalah segala upaya, tindakan ataupun proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Kemudian materi yang kedua yaitu manfaat manajemen BK. Yang pertama adalah untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan peserta didik. Yang kedua, untuk menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, untuk dapat mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Untuk selanjutnya yaitu teori dan pendekatan manajemen klasik. Teori klasik adalah teori manajemen yang berasumsi bahwa para pekerja atau manusia sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Nah, di sini terdapat beberapa aliran teori klasik, yaitu yang pertama, teori klasik yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor. Pendekatan ilmiah ini berpandangan bahwa yang menjadi sasaran manajemen adalah mendapatkan kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawannya. Untuk yang kedua, teori yang kedua adalah teori klasik yang dipelopori oleh Henry Fayol dalam penerbitannya Administration, Industrial and General
yang berisi 5 pedoman manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Yang terakhir yaitu teori klasik yang dipelopori oleh Max Weber. Menurut Weber, manajemen harus memiliki birokrasi yang merupakan ciri dari pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa, sehingga secara maksimal dapat dimanfaatkan oleh beberapa ahli. Pendekatan klasik sendiri ialah untuk lebih fokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja seefisien mungkin. Mungkin itu yang bisa dapat dari kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.